Bagaimana jika prajurit TNI cantik datang ke Polda Metro untuk mengambil motor ayahnya yang terkena razia ilegal, malah diberlakukan kasar oleh oknum polisi. Dengan cepat prajurit TNI Cantikel memerintahkan pasukannya untuk mengamankan oknum polisi tersebut. Bagaimana selanjutnya? Mari kita simak. Ceritanya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Putri melangkah mantap memasuki kantor polisi itu. Sepatu dinasnya menjejak lantai keramik dengan ritme tenang, namun penuh keyakinan. Helm TNI berwarna hijau gelap masih menutupi sebagian wajah cantiknya, menyamarkan ekspresi yang sebenarnya sedang waspada. Sejak melewati pintu depan, ia sudah bisa merasakan aura berbeda, bau kertas lama, suara kipas angin tua, dan tatapan-tatapan singkat dari para petugas yang lalu lalang. Pagi itu seharusnya menjadi urusan sederhana. Mengambil motor ayahnya yang terjaring razia, dan ditilang malam sebelumnya. Namun naluri militernya menangkap ada sesuatu yang tidak beres. Kantor itu terasa dingin, bukan karena pendingin ruangan, melainkan karena atmosfer kuasa yang kaku dan penuh ego. Di sudut ruangan, beberapa polisi bercakap pelan, sementara yang lain sibuk dengan berkas dan komputer. Putri menarik napas panjang, menenangkan diri. Ia tidak datang untuk mencari masalah. Ia datang sebagai anak yang bertanggung jawab, meski seragam yang melekat di tubuhnya menyimpan latihan keras, disiplin baja, dan pengalaman menghadapi tekanan yang jauh lebih brutal daripada sekadar urusan tilang. Dengan langkah terukur, ia menuju meja pelayanan, berharap urusan ini bisa selesai tanpa gesekan. Saat Putri mendekati meja petugas, suasana langsung berubah. Dari sudut ruangan, seorang polisi botak berdiri perlahan, tubuhnya besar, dan sikapnya mencolok. Tatapannya menyapu Putri dari ujung kepala hingga kaki dengan cara yang membuat siapapun merasa direndahkan. Ia tidak segera bicara, membiarkan keheningan menggantung sejenak, seolah ingin menunjukkan siapa yang menguasai ruangan itu. Ketika akhirnya membuka mulut, suaranya terdengar berat dan sengaja dibuat kasar. "Motor yang ditilang ya," katanya tanpa basa-basi, sambil menarik buku tilang dan mulai menulis dengan gerakan malas. Pena digoreskan kuat, seakan melampiaskan sesuatu yang tidak jelas asalnya. Ia bahkan tidak menatap Putri saat bertanya. Hanya melirik sekilas lalu kembali menunduk, memperlakukannya seperti pengganggu di pagi yang menurutnya sudah cukup melelahkan. Putri bisa merasakan nada meremehkan itu dengan jelas. Beberapa petugas lain melirik ke arah mereka, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan memilih diam. Polisi botak itu, Fuad, berdiri terlalu dekat, menciptakan tekanan psikologis yang disengaja. Jaraknya tidak sopan, sikapnya provokatif. Ini bukan sekadar pelayanan publik. Ini permainan kuasa yang halus namun menyengat. "Iya pak, ini motor ayah saya," jawab Putri dengan suara tenang dan terkontrol. Ia sengaja menjaga nadanya tetap sopan, meski dadanya mulai terasa mengeras oleh ketidaknyamanan. "Saya hanya ingin menyelesaikan administrasinya. Kalau ada yang kurang, saya siap melengkapi." Ucapannya sederhana, tapi jelas dan lugas. Ia membuka helmnya perlahan, menaruhnya di meja, memperlihatkan wajah yang tenang namun tegas. Sekilas, Fuad tampak terdiam, mungkin terkejut oleh ketenangan Putri yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Di balik sorot matanya yang jernih, tersembunyi disiplin panjang dan mental baja hasil tempaan latihan militer. Putri bukan tipe yang mudah terpancing emosi, namun ia juga bukan orang yang bisa diinjak-injak. Setiap geraknya terukur, bahunya tegak, posturnya menunjukkan kebiasaan berdiri di bawah komando dan tanggung jawab besar. Ia menatap Fuad dengan sopan, namun tidak tunduk. Dalam hatinya, ia sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Bertahun-tahun menjadi prajurit mengajarkannya satu hal. Sikap arogan seringkali hanya topeng bagi orang yang takut kehilangan kuasa. Fuad akhirnya mengangkat kepalanya. Alisnya terangkat tinggi, lalu disusul tawa pendek yang sinis. Tawa itu tidak hangat, melainkan dingin dan merendahkan. "Prajurit TNI ya?" katanya, kali ini menatap Putri tanpa berkedip. Pantas saja gayanya beda. Ia bersandar ke meja, menyilangkan tangan di dada, seolah sedang menikmati situasi. Biasanya yang datang ke sini langsung nurut.
Tapi kamu merasa spesial. Senyumnya melebar, bukan senyum ramah, melainkan seringai orang yang merasa punya kendali penuh. Dengar baik-baik, Bebe, lanjutnya. Suaranya menurun namun penuh tekanan. Di luar sana mungkin seragam kamu berarti. Tapi di sini, di kantor ini, yang pegang aturan saya. Kata-katanya meluncur pelan namun menghantam. Beberapa petugas lain tampak gelisah, sadar bahwa situasi mulai melenceng dari prosedur. Namun tidak ada yang berani menegur. Fuad jelas menikmati posisinya, menikmati reaksi orang lain, dan yang paling berbahaya, ia menikmati meremehkan Putri secara terbuk. Putri menatap Fuad lurus-lurus, tanpa sedikit pun menghindar. Tatapan itu tenang, namun mengandung peringatan yang jelas bagi siapapun yang peka membacanya. Saya datang dengan baik-baik, ucapnya pelan. Setiap kata diucapkan dengan artikulasi sempurna. Saya tidak mencari masalah, dan saya tidak ingin membuat keributan. Ia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, cukup untuk menunjukkan keseriusannya. Saya hanya ingin mengambil motor ayah saya sesuai prosedur. Tolong jangan mempersulit. Kalimat terakhirnya terdengar halus, namun ada tekanan kuat yang menggantung di udara, seperti badai yang belum pecah. Ruangan itu terasa semakin sunyi. Kipas angin tua berdengung monoton, kertas di meja Fuad berhenti bergerak. Putri berdiri tegak, bahunya sejajar, napasnya stabil. Ia sudah memberi batas. Ia sudah memperingatkan dengan cara paling sopan. Dan di dalam dirinya, kesabaran seorang prajurit mulai diuji. Bukan dengan teriakan, bukan dengan ancaman, melainkan dengan penghinaan yang terus menekan. Namun Fuad justru melangkah semakin dekat, mengabaikan batas personal yang jelas. Tubuh besarnya menekan ruang gerak Putri, sengaja menciptakan intimidasi. Tanpa peringatan, tangannya yang kasar mendorong bahu Putri dengan kuat. Dorongan itu cukup membuat tubuh Putri terhuyung ke belakang. Sepatu dinasnya bergeser di lantai licin, nyaris membuatnya kehilangan keseimbangan. Beberapa petugas terkejut, namun tetap diam. Fuad menyeringai lebar, wajahnya mendekat hingga Putri bisa mencium bau napasnya. "Apa?" katanya dengan nada menantang penuh ejekan. "Kamu pikir saya takut dengan TNI?" Ia tertawa kecil, sinis, seolah sedang mempermainkan mangsanya. "Di tempat ini, seragam kamu nggak ada artinya." Tekanan dalam kata-katanya begitu nyata, seperti tamparan tak terlihat. Fuad berdiri tegak, dada dibusungkan, menikmati posisi dominannya. Dorongan itu bukan sekadar fisik, itu adalah pesan. Pesan bahwa ia merasa kebal, bahwa ia merasa tak tersentuh hukum maupun etika. Udara di ruangan itu mendadak terasa berat, seolah semua orang menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Putri tidak langsung bereaksi. Ia berdiri diam selama beberapa detik, menstabilkan napasnya yang sempat terkejut oleh dorongan kasar itu. Wajahnya tenang, terlalu tenang, untuk situasi seberbahaya ini. Perlahan, ia mengangkat dagunya, menatap Fuad lurus-lurus dengan sorot mata yang berubah drastis. Tidak ada lagi kesopanan administratif di sana. Yang tersisa hanyalah tatapan dingin seorang prajurit. "Kamu berani mendorong saya?" Ucapnya pelan, namun setiap katanya terasa seperti pisau yang diarahkan tepat ke harga diri Fuad. "Saya prajurit T." Suaranya kini lebih rendah, lebih tajam. "Bukan orang yang bisa kamu permainkan sesuka hati." Ruangan terasa membeku. Nada Putri tidak meninggi, tapi justru itulah yang membuatnya berbahaya. Ia berdiri tegak, bahunya kokoh, menunjukkan bahwa dorongan tadi tidak menjatuhkannya, tidak secara fisik, tidak pula secara mental. Fuad bisa merasakan perubahan atmosfer itu. Ada sesuatu yang bergeser. Sesuatu yang tak lagi bisa dikendalikan hanya dengan sikap arogan. Fuad membalas tatapan itu dengan tawa keras. Tawa orang yang merasa sudah menang sebelum pertarungan dimulai. "Wah, galak juga," ejeknya. Namun tawa itu mendadak terputus. Dalam sepersekian detik, Putri bergerak. Gerakannya cepat, terlatih, dan presisi, hasil latihan panjang yang tidak terlihat oleh mata awam. Tangannya meraih lengan Fuad, memutar dengan sudut yang membuat tubuh Fuad refleks, mengikuti arah gerakan itu.
Wajah Fuad berubah kaget. Situasi berbalik terlalu cepat untuk dipahami. Namun dalam kepanikan dan amarahnya, Fuad bereaksi secara brutal. Dengan gerakan kasar, ia menarik senapan serbu yang dibawanya dan mengangkatnya. Dalam sekejap, laras senapan itu mengarah tepat ke wajah Putri. Jaraknya dekat, terlalu dekat. Semua gerakan berhenti. Detik itu seolah memanjang, menekan seluruh ruangan dalam keheningan yang menyesakan. Suasana berubah drastis. Beberapa petugas yang tadi pura-pura sibuk kini membeku di tempat. Wajah mereka pucat, mata membelalak. Tak percaya senjata api kini terangkat di dalam kantor sendiri. Tidak ada suara selain dengungan kipas angin dan detak jantung yang terasa begitu keras. Fuad menggenggam senapan itu dengan tangan gemetar, antara marah dan panik. Namun ego membuatnya tetap berdiri menantang. Mau melawan? Ejeknya meski suaranya kini tidak sekuat sebelumnya. Senyumnya dipaksakan, tapi matanya menunjukkan ketidakstabilan. Ia sadar telah melangkah terlalu jauh, namun mundur bukan pilihan bagi orang searogan dirinya. Situasi itu bukan lagi soal motor tilang. Ini telah berubah menjadi benturan harga diri, kuasa, dan batas yang dilanggar secara terang-terangan. Tak seorang pun bergerak, semua menunggu. Apakah tragedi akan pecah di tempat itu? Putri berdiri tanpa gentar. Laras senapan itu tepat di hadapannya, namun matanya tetap fokus, tajam, dan terkendali. Tidak ada ketakutan di sana, yang ada hanya kemarahan dingin yang tertahan rapat. "Kamu salah besar, Fuad," ucapnya dengan suara rendah namun penuh tekanan. Setiap kata terasa berat menghantam keheningan ruangan. "Berani-beraninya kamu menodongkan senapan ke wajah saya." Ia tidak bergerak mundur, tidak pula mengangkat tangan. Sikapnya justru semakin tegak, semakin dominan. "Kamu sudah melewati batas," lanjutnya pelan. Aura Putri berubah total. Bukan lagi sekadar wanita yang datang mengurus administrasi, melainkan prajurit yang siap menghadapi konsekuensi apapun. Dalam tatapannya, Fuad bisa melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Keyakinan penuh tanpa ragu. Dan di saat itulah, keseimbangan kuasa benar-benar mulai runtuh. Kesabaran Putri akhirnya runtuh. Detik itu juga, tubuhnya bergerak lebih cepat daripada pikiran Fuad sempat bereaksi. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman tambahan. Hanya satu langkah maju yang tegas. Dalam satu gerakan lurus dan terlatih, tinjunya melesat dan menghantam wajah Fuad dengan kekuatan penuh. Suara benturan terdengar jelas, keras, menggema di seluruh ruangan seperti letupan yang memecah ketegangan. Fuad sama sekali tidak sempat menahan atau menghindar. Pukulan itu bukan pukulan emosi liar, melainkan hasil disiplin, teknik, dan kendali penuh. "Berhenti main-main dengan TNI," ucap Putri tepat setelahnya. Suaranya dingin namun penuh tekanan. Kalimat itu tidak diucapkan dengan teriakan, justru dengan nada rendah yang membuatnya terasa jauh lebih mengintimidasi. Beberapa petugas refleks mundur selangkah. Aura Putri berubah total. Ia bukan lagi pihak yang terdesak. Dalam satu pukulan, keseimbangan kuasa di ruangan itu runtuh sepenuhnya. Fuad terhuyung ke belakang, tubuh besarnya kehilangan keseimbangan. Tangannya refleks menutup wajah, namun terlambat. Darah mulai mengalir dari hidungnya, menetes ke lantai keramik yang dingin. Wajahnya memerah bukan hanya karena rasa sakit, tetapi karena amarah dan penghinaan yang ia rasakan. Ia meringis, napasnya memburu, mencoba memahami bagaimana situasi bisa berbalik begitu cepat. "Kamu akan menyesal," teriaknya dengan suara parau penuh kebencian. Ia berusaha berdiri tegak kembali, mencoba mempertahankan sisa wibawanya. Namun langkahnya goyah. Tatapannya liar, tidak lagi terkontrol. Amarahnya menyala, tapi tubuhnya tidak lagi patuh. Beberapa petugas terlihat semakin panik. Mereka sadar ini sudah jauh melewati batas prosedur, bahkan batas hukum. Fuad mencoba maju, namun sorot mata Putri membuatnya ragu sesaat. Untuk pertama kalinya sejak awal, rasa takut mulai merayap di balik kemarahannya. Putri tidak memberi celah sedikit pun. Dengan posisi tubuh tetap tegak dan penuh kendali, ia langsung mengambil alih situasi. Suaranya meninggi, tegas, dan bergema di seluruh ruangan. "Rekan-rekan, amankan dia!
Perintahnya dilontarkan tanpa ragu, seperti komando di medan operasi. Kalimat itu belum sepenuhnya selesai ketika langkah-langkah cepat terdengar dari luar ruangan. Dalam sekejap, beberapa prajurit TNI memasuki kantor polisi dengan formasi rapi dan sikap sigap. Kehadiran mereka mengubah atmosfer secara drastis. Tidak ada teriakan berlebihan, tidak ada kekacauan, hanya gerakan cepat, terkoordinasi, dan profesional. Fuad terperangah, matanya membelalak saat menyadari ia kini berhadapan bukan dengan satu orang, melainkan institusi yang selama ini ia remehkan. Para prajurit langsung mengamankan lengannya, melumpuhkan perlawanan tanpa tindakan berlebihan. Situasi kini sepenuhnya berada di bawah kendali Putri. Petugas polisi lainnya hanya bisa terpaku. Wajah-wajah mereka pucat, sebagian menelan ludah dengan gugup. Tidak ada yang berani mendekat, tidak pula mencoba menghalangi. Mereka sadar, kesalahan telah terjadi di depan mata mereka sendiri. Putri berdiri di tengah ruangan, tubuhnya tenang, namun penuh wibawa. Ia tidak ikut menahan Fuad. Ia tidak perlu. Rekan-rekannya bekerja dengan disiplin tinggi, memastikan Fuad tidak lagi menjadi ancaman. Beberapa polisi saling bertukar pandang, menyadari bahwa apa yang terjadi bukan sekadar insiden pribadi, melainkan pelanggaran serius yang akan berujung panjang. Putri menatap sekeliling ruangan, memastikan tidak ada lagi gerakan gegabah. Tatapannya tajam, namun terkendali. Ia tidak menikmati kekacauan ini. Ia hanya memastikan keadilan dan disiplin ditegakkan, sebagaimana yang ia pelajari sejak hari pertama mengenakan seragam. Fuad kini terbaring di lantai, wajahnya lebam dan penuh luka, napasnya berat, tidak ada lagi arogansi, tidak ada lagi tawa sinis, hanya sisa-sisa kesombongan yang runtuh. Putri melangkah mendekat, berdiri tepat di hadapannya. Seluruh ruangan hening, semua mata tertuju padanya. Dengan suara tenang namun berwibawa, ia berkata, TNI tidak pernah mundur. Kalimat itu sederhana tapi syarat makna. Jika kamu tidak bisa menghormati kami tidak akan ragu menegakkan kedisiplinan. Putri menatap Fuad beberapa detik lebih lama, memastikan kata-katanya tertanam kuat. Lalu ia berbalik, meninggalkan Fuad bersama konsekuensi dari perbuatannya. Kantor polisi itu kembali sunyi, namun tidak ada satupun orang di sana yang akan melupakan hari ketika kesombongan bertemu disiplin, dan kuasa palsu runtuh di hadapan wibawa sejati.